Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Candang Panjang 2 yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Candang Panjang 2 yang kami hormati pula, Dewan Guru dan staf TU yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CDP dari SDN Candang Panjang 2, yaitu saya sendiri, Pak Fikri dan Pak Adit. Salawat serta salam berserah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk memulai acara, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama, sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Ustaz Citra SD, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama khususnya Pak Iman dan Pak Adit. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjurkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat anugerah berupa sehat dan masih banyak lagi, dan semua itu semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat di desa nomor nasional Muhammad, semoga kita semua termasuk umat yang bisa mencontoh akhlakul kalimatnya beliau dan secara otomatis akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk hal ini, hal yang baru di musim-musim ini, musim update pendidikan ini, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ini adalah angin segar buat anak-anak tentunya, apabila budaya positif ini betul-betul nanti bisa ada di dalam pada sekolah. Budaya positif ini, kegiatan ini latar belakangnya Bapak Ibu, ini karena yang pertama ada tugasnya Pak Imam dan Pak Adit. Nanti jenengan kalau mau CGP juga akan mengalami proses ini dan tentunya memberi manfaat buat Mas Adit, Mas Imam, dan beber atau berkahi kita semua. Budaya positif pada dasarnya ini kalau kontennya, isi kontennya, substansinya, contoh Mas Imam hakikatnya itu sebenarnya sudah ada lama, cuma ini bungkusnya yang berbeda. Istilahnya budaya positif di sekolahan. Dulu ya pembiasaan. Intinya adalah kegiatan-kegiatan baik yang ada di sekolahan yang harus kita lakukan, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan membentuk karakter siswa. Yang pokok adalah itu. Jadi budaya positif ini alangkah indahnya kalau syukur-syukur tulisan ini nempel di dinding, kemudian mengingatkan kita semua perilaku atau budaya-budaya yang baik buat gurunya dan yang baik buat anak-anaknya. Karena sekolahan ini tujuannya adalah anak, maka budaya positif ini terminalnya orientasinya, sasarannya adalah anak, yaitu anak yang berkarakter, anak yang berperilaku baik, anak-anak yang cerdas. Kemudian untuk isi konkretnya nanti biar Pak Imam dan Pak Adit yang akan menyampaikan, dan saya hanya sekedar dibuka saja. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat buat kita
kemudian bisa kita terapkan dan akhirnya memberikan manfaat kepada anak-anak. Selama untuk mengikuti, memperhatikan, menyimak apa yang Pak Imam dan Pak Adib sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Sukses terus buat SDKP 2, sehat selalu buat kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau. Langsung saja kita mulai pemaparan materi tentang budaya positif. Itu sebagaimana Bapak Ibu lihat, di situ ada 2 orang. Itu kakaknya yang mana, adiknya yang mana itu? Oke ya. Yang pakai tas itu saya sendiri, Imam Fikri. Kemudian yang di belakangnya adalah Bapak Aditya Yoga Ardika. Oke, materi kali ini yaitu budaya positif di sekolah. Apa saja nanti akan kita pelajari. Kita nanti sifatnya diskusi besar saja Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita ketahui mungkin belum tentu lebih baik daripada yang Bapak Ibu ketahui. Sekedar menyampaikan materi, nanti kalau ada perbedaan pendapat atau ada masukan bisa langsung kita diskusi bersama. Oke, agenda yang pertama yaitu kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, 5 posisi kontrol, kemudian budaya positif di sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama kali kita pelajari yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia itu adalah salah satu makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu sudah dipetakan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi manusia itu yang pertama butuh survival atau kelangsungan hidup. Kebutuhan ini ya manusia harus makan ya Bapak Ibu ya, nanti makan insya Allah. Ada minum, ada tempat tinggal dan keselamatan. Untuk yang kedua yaitu love and belonging. Nah ini dia. Manusia juga butuh cinta dan rasa memiliki. Jangan kita lawan Bapak Ibu ya. Kita nggak makan terus, itu namanya melawan kebutuhan ya. Kita tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa memiliki, ya itu juga jangan kita lawan terus menerus. Itu karena kebutuhan. Tapi ya jangan dibebaskan. Nah itu juga bahaya. Yang kedua yaitu power atau kekuatan. Manusia itu juga punya kebutuhan kekuatan. Kebutuhan untuk merasa kompeten, dihargai, dan memiliki kendali atas hidup seseorang. Ya artinya kita harus gimana ya? Ingin dihargai di lingkungan kita bekerja, itu memang kebutuhan kita. Jadi kalau ada seorang tidak dihargai sama sekali di lingkungan, itu mungkin kebutuhannya juga akan tidak terpenuhi dan merasa sedih atau tidak enak. Karena itu kebutuhan kita. Yang kedua freedom, kebebasan. Manusia juga ingin bebas berpikir, bebas memilih sesuatu, tidak ditekan sana, tidak ditekan sini. Kemudian, nah ini dia, fun. Semua orang butuh kesenangan, butuh happy. Ya, ada pingin musik atau pingin bersandar dengan teman, itu adalah kebutuhan kita. Nah, dari kebutuhan ini Bapak Ibu, maka kita akan mengetahui bahwa setiap orang itu akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Karena itu Bapak Ibu ya. Maka jika tidak dapat melakukannya dengan cara yang positif, kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi dengan cara yang positif kok susah. Akhirnya larinya kemana? Mereka mungkin melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Ya, jadi adanya orang-orang yang melenceng atau tidak sesuai dengan aturan itu karena ingin memenuhi kebutuhan yang 5 tadi. Nah ini dia, menurut Glaser menyatakan bahwa kemampuan untuk berubah ada dalam diri kita sendiri. Yang mau berubah itu adalah diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Dengan cara mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong kita melakukan perilaku tersebut. Kita dapat mencari solusi untuk memenuhinya dengan cara
yang positif. Kita butuh makan, itu kebutuhan kita. Nah, kita cari apa yang positif, bekerja, terus menambah skill biar dapat teman yang banyak, akhirnya kita dapat pemasukan, kemudian kita dapat memenuhi kebutuhan sosial kita. Nah, tugas guru itu apa? Karena kita sudah tahu murid juga manusia punya kebutuhan masing-masing. Makanya tugas guru adalah membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan mengarahkannya ke perilaku yang positif. Nah, ini dia contoh kasus. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kasus lain. Ini contoh kasusnya adalah seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin matematikanya kurang, atau mungkin bahasa Inggrisnya lemah, atau mungkin bahasa Jawanya tidak terlalu paham. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, tidak diakui akhirnya di sekolah dianggap bahwa aku tidak bisa apa-apa karena aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Jawa. Akhirnya kebutuhan dihargainya, kebutuhan akan penguasaan merasa kurang. Nah, oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain. Nanti pas main-main ngatur-ngatur ke teman, merasa paling hebat sendiri. Atau bahkan yang tidak mau diatur, dia akan mencederai secara fisik. Penyebabnya apa? Karena anak itu di kelas tidak diakui oleh gurunya karena tidak memiliki kemampuan matematika yang baik daripada yang lain. Akhirnya di luar lapangan dia ingin memenuhi kebutuhan diakuinya oleh orang lain. Orang lainnya pun masih menganggapnya tidak bisa. Akhirnya fisik pun yang dilakukan oleh anak tersebut. Oke, sebagai guru, nah ini dia tugas kita apa? Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Mungkin kalau anak ini fisiknya kuat, bisa ikut lomba lari ya. Nanti kan paling depan sendiri nih. Kalau paling depan dihargai. Wah, luar biasa, kamu cocok jadi atlet. Nah, itu akhirnya kan apa? Kebutuhan akan dihargainya terpenuhi. Akhirnya anak sedikit demi sedikit akan mendapat nilai kebajikan. Nah, karena orang itu punya keinginan, pasti punya angan-angan dunia. Dream world apa ya, dunia mimpi ya, dunia yang berkualitas dalam impian dan angan-angan mereka, angan-angan kita juga. Dunia berkualitas adalah konsep yang menggambarkan tempat khusus dalam pikiran seseorang, di mana mereka menyimpan hal-hal, orang-orang dan nilai-nilai yang paling berarti dan membuat mereka bahagia. Ini dunia impian kita ya, serta memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi semua kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, akhirnya kita merasa bahagia. Begitu juga murid juga pasti memiliki dunia angan-angan mereka sendiri. Dan sebagai guru, ini tugas guru adalah memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam dunia angan-angan mereka. Jangan sampai dunia angan-angan mereka diisi dengan hanya nilai fun, nilai happy, nilai kesenangan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kebajikan, nilai hedonisme. Tidak memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang lain. Oke, selanjutnya, nah ini dia gambaran. Coba kita renungkan bersama-sama. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kita bayangkan, kita punya anak-anak, nah, mungkin bersama istri, mungkin bersama anak, mungkin bersama orang tua, bersama adik. Itu anak-anak kita ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kasih sayang, atau dihargai, atau disiplin, atau saling menghormati. Nah, di dunia yang kita bayangkan itu semua orang saling menghormati, saling menyayangi. Itu dunia impian kita, impian orang-orang yang normal. Mungkin saja ada orang yang punya cita-cita karena sering dibully di sekolahan. Dunianya mungkin aku ingin jadi orang yang paling berkuasa. Nah, itu tugas kita, masukkan nilai-nilai kebajikan dalam dunia mimpinya. Kalau di dunia ini mungkin anak itu sering dikucilkan,
kita coba masukkan ke pemikiran mereka agar mereka memiliki dunia impian untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mengontrol orang lain agar tidak terjadi saling menyalahkan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu tugas guru. Jangan sampai anak punya impian yang negatif. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Nah, mungkin karakternya apa? Semangat ya, tidak males-malesan, kalau mengerjakan tugas tepat waktu. Wahai itu impian-impian kita. Mungkin kalau impian orang yang selalu banyak tugas, ingin dunianya itu tidak ada tugas sama sekali. Nah, itu bagaimana cara kita memasukkan nilai positif agar impiannya itu tidak negatif. Apa pekerjaan, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Nah, bisa menjadi penyanyi top Indonesia, atau bisa menjadi desainer top Indonesia, bisa menjadi penceramah top Indonesia. Wah, itu apa yang kita angan-angankan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin yang ditakdir jadi guru dulu punya cerita bukan menjadi guru. Nah, idealnya saya itu sebenarnya ingin menjadi orang yang meracik obat, atau menjadi dokter. Nah, tapi ternyata kenyataannya menjadi guru. Tapi itu kan positif ya. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kita coba ceritakan di kehidupan kita itu titik puncak paling luar biasa itu apa? Pengalaman paling menyenangkan kita itu bagaimana? Wah, ada kata pengalaman itu bisa diulang-ulang terus dalam dunia impian ya. Mungkin pas tes dapat juara 1, pas makan dapat paling depan paling enak. Wah, itu pokoknya pencapaian itu yang baik agar diulang-ulang di dunia impian kita. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kebermaknaan itu dia masuk dalam dunia impian. Oke, mungkin tadi ada yang ikut berpendapat tentang contoh anak di kelas yang tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga anak itu melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa sedikit menyampaikan, mungkin di kelasnya ada anak yang kurang kasih sayang dari orang tua, terus anaknya bagaimana, terus langkah dari Bapak Ibu untuk mengembalikan anak itu ke posisi normal itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit menyampaikan pengalaman mengajar di kelas Bapak Ibu. Belum ada Bapak Ibu, tidak apa-apa, nanti mungkin di bagian selanjutnya. Oke, intisarinya setelah kita memahami manusia itu punya kebutuhan tadi ya, ada 5 tadi ya, ada survival, ada love, belonging, ada fun, terus ada power, ada freedom. Nah, untuk apa kita mau tahu itu? Ngapain kita belajar seperti itu? Kayak gak ada manfaatnya aja. Nah, gini Bapak Ibu, mohon bisa dicermati tulisannya sambil dibaca, sambil didengarkan dulu. Ini mungkin ada baru sebenarnya ya, sebenarnya agak baru, ya agak baru-baru banget sih ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, setiap manusia memiliki kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Maka, nah ini kata-kata ini yang paling mengenang saya di modul 1.4. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Ya, kita itu tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Arbu acung-acung ngalor gitu kita tidak bisa. Di hatinya itu pasti ingin berontak karena orang dari dalam dirinya punya kebutuhan dasar kebebasan. Tapi angan-angan kita saat ada orang ayo ke atas, nurut ke atas, perasaan kita, nah kita bisa mengatur mereka. Perasaan kita seperti itu. Padahal sebenarnya mereka punya kebutuhan yang merasa mungkin ngatur-ngatur gitu ya. Jadi apa? Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Satu-satunya yang yang kita bisa kendalikan adalah tindakan kita sendiri. Yang bisa kita kendalikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah terus kita buat apa jadi guru kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain? Buat apa kita jadi guru? Gak usah jadi guru aja, ngapain? Gak penting jadi guru. Jadi yang penting itu bukan sekedar mengontrol tindakan Bapak Ibu. Yang penting adalah menyampaikan nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan bagi mereka, sehingga mereka itu melakukan sesuatu bukan
karena orang lain, tapi dorongan dari kebutuhan sendiri. Susah. Apalagi kalau pikiran kita belum terbuka, belum terbiasa menjelaskan nilai-nilai kepada anak. Oh, sebenarnya ngawur, gitu, meta, mulai, betul, jigo terus, jigo terus rakyat bingung. Nah, jadi kita hanya bisa berusaha, Bapak Ibu, memasukkan nilai kebijakan berkebajikan ya, kebajikan itu. Jadi Bapak Ibu, kita hanya bisa berusaha memasukkan nilai kebajikan yang bermakna dalam pemahaman orang lain, sehingga apa yang anak-anak itu lakukan adalah sesuai kebutuhan mereka sendiri. Jangan buang sampah sembarangan. Yang omahe kok biasa orang teratur. Sebenarnya kalau sampahnya itu berserakan, itu nanti dipandang tidak indah, akan jelek. Kalau menurut kamu bagaimana? Oh iya Pak ya, lebih baik sampahnya dimasukkan ke tempat sampah. Nah, anak yang seperti itu, insya Allah peluang untuk di luar sekolah membuang sampah sembarangannya itu sedikit. Mungkin dengan nilai yang sudah tertanam demikian, kalau makan permen nanti permennya itu bungkusnya bingung cari tempat sampah, dimasukkan ke sampah. Nah, nanti kalau ibu-ibu bayi ya nyuci kok nemu permen di bungkus permen di sakunya, jangan dimarahi anaknya, ditanya dulu, kenapa kok bungkus permennya dimasukkan ke saku? Soalnya tadi saya cari tempat sampah kok tidak ketemu. Akhirnya saya ingat apa yang dikatakan Pak Imam, ciri-ciri Pak Imam, ya, kalau buang sampah kalau sembarangan nanti akan benci, akan menyebabkan kerugian. Akhirnya saya masukkan ke begitu ya. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu, namun apa yang sering kita lakukan, kita akan lanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Adi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Imam. Katanya Bapak Imam bagus banget ya. Bapak Ibu, ini sebenarnya materinya sangat sangat ringan jika kita mau mempraktekannya. Tapi kalau cuma cuma kita angan-angankan saja, itu cukup sulit. Betul sekali. Baik, seperti yang dibilang Pak Imam tadi, kita itu sebenarnya keinginan dari dalam diri sendiri, semuanya, entah itu anak-anak, orang dewasa, lansia dan sebagainya. Kalau saya mempraktekannya di kelas 6, Bapak Ibu, itu saya mengepalkan tangan saya seperti ini. Ya, kepalan ini itu adalah sifat bebal. Bebal itu berarti malas, tidak mau mengerjakan tugas, ataupun karakter-karakter buruk yang lainnya. Jika kepalan ini saya kepalkan dengan sepenuh tenaga, ya, kepalan ini tidak akan bisa dibuka oleh 1, 2, 3, 4, bahkan 5 orang murid saya di kelas. Tapi kalau kepalan ini saya renggangkan, 1 orang saja bisa membuka kepalan tangan tersebut. Jadi itu diibaratkan adalah murid atau diri kita sendiri, untuk kita membuka entah itu pengetahuan yang baru ataupun keterampilan yang baru, dan sifat-sifat dan perilaku yang baru yang perlu kita terima. Seperti itu sebenarnya gambarannya ya Pak Imam ya. Ya baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya ilusi kontrol ini tidak dikemukakan oleh sembarang orang, Bapak Ibu. Ini diungkapkan oleh Dr. William Glasser, seorang peneliti dari Jerman. Ya. Ini sebenarnya adalah ilusi yang kita alami sehari-hari, dan bahkan sampai sekarang pun saya juga masih mengalaminya. Oke. Yang pertama adalah guru dapat mengontrol murid, seperti yang saya bilang tadi, kepalan tangan tadi Bapak Ibu,
Ini adalah kontrol dari murid itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa, ya, tapi kita hanya bisa menstimulus atau memberikan rangsangan-rangsangan terhadap kepalan tangan tersebut. Jadi sebenarnya itu kalau menurut penelitian dari Dr. William Glasser, itu guru dapat mengontrol murid itu sebenarnya ilusi guru saja, Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah semua penguatan positif itu bermanfaat. Ya, sebenarnya ini ada materi yang lebih lanjut lagi tentang reward and punishment, Bapak Ibu. Tapi tidak kita sampaikan karena nanti terlalu panjang pembahasannya. Oke. Semua penguatan positif bermanfaat itu berarti semisal kalau dalam ilmu parenting atau ilmu psikologis gitu Bapak Ibu ya, kita itu dianjurkan tidak mengatakan tidak pada anak. Jadi kita itu harus berpikir positif dan positif terus. Jadi nah, hal tersebut itu membuat kebingungan kepada siswa atau anak-anak. Karena apa? Karena semisal ketika di sekolah kita berusaha menggunakan penguatan positif, ya, tapi ketika di lingkungan masyarakatnya anak tersebut menerima yang baru lagi, dia tuh akan menjadi bingung seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah nanti di akhir materi. Ya, kita lanjut. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan orang tersebut. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah yang namanya dalam tanda kutip pembunuhan karakter, Bapak Ibu. Nah, jadi membuat orang merasa bersalah, lalu mengkritik orang itu sebenarnya tidak bisa membuka kepalan tangan yang tadi. Ya, jadi itu membuat orang itu dalam penelitian Dr. William Glasser ya ini ya, Dr. William Glasser itu akan membuat orang malah cenderung lebih tidak percaya diri, lalu takut untuk mengemukakan pendapat dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, ini yang sering kita alami juga, yaitu orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Sebenarnya ini sama dengan yang poin nomor 1, Bapak Ibu, ya. Tapi kan sebagai guru itu biasanya kita terutama guru-guru di SKB ataupun di SMA, SMK itu kan paling dengan guru-guru yang masih muda yang masih habis kuliah itu kan tidak terlalu jauh umurnya. Nah, kita mengalami ilusi orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kepalan tangan tersebut itu hanya bisa dibuka oleh anak atau siswa itu sendiri. Tidak bisa kita paksa terus anak tersebut, ya. Jadi kita hanya bisa menstimulus dan merangsang kepalan tersebut supaya terbuka dengan sendirinya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita harus mengerti. Ini juga saya juga belum mengerti ya Bapak Ibu, ya. Kita juga sama-sama belajar, ya Pak Imam ya, tentang 5 posisi kontrol dari guru. Oke, ini bertingkat, ya, atau bisa dikerjakan semua. Iya, bertingkat atau bisa dikerjakan semua. Tapi kalau penelitian Dr. William Glasser itu ini dibuat seakan-akan bertingkat, Pak Imam. Iya. Dari yang paling pertama itu kalau dikatakan itu adalah yang paling bawah tingkatannya, itu adalah penghukum, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, lalu pemantau dan manajer. Untuk detailnya next Pak Imam. Oke, posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Nah, ya ini sering kita praktekkan, terutama saya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi guru percaya itu bahwa dia adalah contoh yang terbaik. Nah, ini menurut penelitian dari Dr. William Glasser. Nah, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti yang sering kita katakan Bapak Ibu, atau saya
atau saya ya, kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir. Lalu patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini baru secara verbal, belum hukuman-hukuman secara fisik yang melibatkan siswa dan gurunya. Seperti itu. Jadi ini adalah posisi kontrol yang paling dasar. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu membuat atau menanamkan rasa bersalah kepada siswa untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Misal, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah, lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Misalnya, kalau di sini contohnya adalah ibu sangat kecewa kepada kamu, misalnya dengan mimik muka yang sedih, lalu suara yang lembut, itu akan membuat seolah-olah guru itu sedih melihat perilaku siswa tersebut. Lalu, guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu yang lembut, terus mimik muka yang sedih. Nanti saya yakin 100% akan membuat siswa itu merasa bersalah kalau dikatakan normal siswa. Oke, kita lanjutkan. Untuk posisi kontrol yang ketiga, nah ini yang biasanya Gen Z ini ya. Gen Z sebagai guru baru biasanya ya, yang baru lulus kuliah atau baru PPL itu terdapat dalam posisi kontrol ini Bapak Ibu. Jadi menganggap guru itu sebagai teman siswa. Ingat ya, menganggap, bukan sebagai teman siswa, tapi menganggap. Oke, kalau menganggap itu berarti masih ada batasannya. Oke. Kemudian sebelumnya apa Imam? Belum Pak Imam. Oke. Yang penjelasannya adalah guru menggunakan kalimat persuasif, berarti ajakan. Selalu diajak anak-anak itu. Seperti ayo belajarlah demi Bapak. Ya, gitu. Ya, jadi seperti teman atau bahkan orang tuanya. Nah, guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, ya. Senangannya ngekek-ngekek, bercanda-bercanda sama muridnya, seperti itu. Ya, terus menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti yang saya bilang tadi. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Itu kalimatnya positif sekali ya, Bapak Ibu ya. Beda dengan yang penghukum tadi, yang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan Pak Imam. Yaitu posisi kontrol yang keempat, ya, itu adalah posisi kontrol pemantau. Ya, guru itu selalu mengawasi murid dan bertindak dia itu sesuai peraturan sekolah atau tidak. Ya, sebenarnya ini posisi kontrol yang paling sulit untuk dipahami sebenarnya Bapak Ibu ya, pemantau itu. Nah, kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti ketika ada siswa yang misalnya tidak pakai topi misalnya. Peraturannya apa? Kalau Bapak Ibu tanya seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah mencapai pada posisi kontrol pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Jadi kita ingatkan terus peraturan-peraturan yang ada di sekolah atau bahkan di kelas kita itu sendiri. Kita lanjut, posisi yang paling susah untuk kita raih, bahkan mungkin susah sekali ya Pak Ibu. Manajer Bapak Ibu. Nah, posisi guru, posisi kontrol guru sebagai manajer itu luar biasa. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misal, ya, ada murid yang kesusahan untuk apa ya, misalnya ya, mewarnai dengan gradasi misalnya, mewarnai gradasi misalnya. Nah, guru bersama murid kalau di posisi control manager itu guru tidak langsung memberikan solusinya, tapi guru hanya membimbing siswa tersebut untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi
Jadi misalnya dengan teknik dihapus sebagian dan sebagainya. Ya. Kemudian guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seperti tadi, kalau sudah digradasi, sudah ketemu caranya, lah hasilnya bagus atau tidak, ya tergantung murid itu sendiri. Lanjut, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Wah, luar biasa sekali ini. Teorinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Tapi prakteknya, masya Allah ya. Yeah. Mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi seperti yang dibilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa murid itu ternyata memiliki kemampuan atau kontrol dirinya sendiri-sendiri. Jadi kita hanya perlu untuk mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Makanya itu kalau di kurikulum merdeka, ya, Pak Imam, bahkan per fasenya itu dibebaskan untuk ambil CP yang mana saja. Yeah. Kalau sebenarnya kan kita harus berdiskusi ya antar fase itu. Misalnya kelas 1 dan kelas 2, ini mau ambil CP yang mana? Kayak gitu. Atau mungkin kelas 5 dan kelas 6, kelas 5 mau ambil CP yang ini, kelas 6 mau ambil CP yang ini. Nah, itu kita diskusikan sebenarnya. Yeah. Sebenarnya Bapak Ibu, tapi itu sangat sulit praktek. Nah, kemudian untuk yang kelima itu adalah menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis. Nah, dan memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu adalah nanti dijelaskan nanti aja ya Pak Imam ya. Nah, dijelaskan nanti aja. Iya betul. Nah untuk tidak ngantuk Bapak Ibu, kita akan main kuis dulu. Iya, main kuis dulu. Nanti berkelompok Bapak Ibu, ya. Coba ini kuisnya pakai bambuzel. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai bambuzel, ya. Nanti klik saja Bapak Imam. Nah, klik gitu aja apa-apa. Nanti langsung menuju. Ya, dikeluarkan dulu. Ke kanan terus Pak Imam. Terus. Ya. Nanti kita akan pakai bambuzel Bapak Ibu. Nanti bisa diterapkan juga di kelas, ya. Karena tapi sayangnya bambuzel ini tuh premium semua fiturnya. Jadi harus bayar. Bayarnya tuh $20 Bapak Ibu. Wah. Oke, yuk kita bagi kelompoknya dulu aja ya Pak Imam ya. Jadi ini nanti akan saya Pak Imam dan saya perlihatkan sebuah kalimat ya. Nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi posisi kontrol dalam kalimat itu apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Seperti itu ya. Oke. Kelompok 1 berarti ini Pak Yos, terus ke belakang Bu Rima, Pak Oji, Pak Asin ya. Kelompok 2-nya yang sebelah sini. Gitu ya. Oke, di play aja Pak Imam. Play, lalu bambuzel. Ya, classic question and power up. Bawah. Timnya sudah 2 betul. Ada 10 pertanyaan Bapak Ibu, diedit aja Pak Imam nama timnya. Itu ada logo pensil, ini logo pensil. Nah, tim 1 berarti Pak Yos and friend berarti. Pak Yos and friend. Berarti Pak Yos ke belakang. Nah, nanti kita akan mengidentifikasi sama-sama Bapak Ibu, ya. Kalimat tersebut itu ada di posisi kontrol yang mana? Berarti itu siapa? Bu Endang and the gang. Berarti. And the gang. Oke. Ya. Kemarin saya sudah coba bambuzel ini Bapak Ibu ya. Anak-anak ketagihan, jadi nanti bisa dicoba. Nah, kalau mau cari proyektor ada di kelas saya, jadi silahkan diambil Bapak Ibu. Bu Endang, oke. Yo, sekarang kita coba berkompetisi. Yo, sekarang dari Pak Yos CS dulu. Milih yang mana Pak Yos CS? 1, 2, 3, 4, 5. Yo. Pilih yang mana? 5. Oke, Pak Imam. 1, 2, 3. Iya. Oh, plus 10 poin. Kehilangan 10 poin. Minus 10 Pak Imam. Iya. Enggak dapat soal, malah dapat minus. Ayo lanjut. Ayo, Bu Endang. Oh,
sini. 7. 11 apa 7? Bu Ina kaptennya milih yang mana? 4. Oke. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya apa? Apa, Bu? Yakin? Buat rasa bersalah, Pak. Pembuat rasa bersalah apa hukum? Oh, judul bicaranya Bu Endang juga ini. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita cek dulu, Pak Imam. Penghukum. Ups, sorry, ups. Oke. Masih nol. Ya. Gimana Bapak Ibu? Poinnya Pak YCS minus 10. Nah, ya. Minus 10. Ayo. Kita menjelaskannya gimana, Pak? Ya, ayo, pilih lagi. Ayo. Tim. 14. 14. Oke, 14 sayang. Ih, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya. Ayo. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jawab pasti diambil. Jawab pasti diambil. Apa Bu? Pembuat rasa bersalah. Oke, coba dicek Pak Imam. Pembuat 5, ini 5 Bu. Oke. 1. Ayo. Ya, Bu Endang. Oke. Ya, gurunya aja senang apalagi muridnya Pak Imam ya. 10. Oke. Oh, take point from Pak YCS. Ambil poin ya. Ya. Bisanya ambil 5 ya berarti ya. Walet. Ya. Monggo Pak Yas, CS. No. Lanjut. Ke bawah. 11. Oke, 11. Win 5 poin. Oke. Ya, 5 sama skornya. Ya, beda. Oke. Siapa yo yang mau? Bu Asif, Bu Ria, Bu Rini. Berapa? 7. Oke, 7 memang. Kamu selalu yang paling terakhir. Ayo. Gampang banget nih. Ayo. Ayo. Apa? Ayo, benar kalau salah benar itu. Pembuat yang tiga ini. 1, 2. Penghukum. Oke. Ya. Oke, ya lanjut memang. Monggo Pak Yas. Yo, disusun nih. Nomor berapa? 1 apa 3? 3 apa 1? Monggo Pak Yas, kaptennya Pak Yas. 3, oke 3. Peraturannya apa? Nah, tadi sudah ada tadi ya. Tadi sudah ada. Apa? Kalau salah beri tahu jawab loh. Pemantau? Pemantau yakin ya? Pemantau, coba cek Pak Imam. Pemantau. Oke, benar sekali. Alhamdulillah sama. Iya. Oke, poinnya sama, 20 sama. Oke. Yuk, Bu Endang. Ya, Endang. Rame nih, Pak. Rame nih.
13. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ingat nada bicara itu bisa mengecoh. Ingat bukan? Merasa bersalah. Serius? Yakin? Pembuat merasa bersalah. Oke, cek dulu. Berarti emang. Oke. Lanjut. Pak Yas. Ayo Pak Yas. Kesempatan memimpin Pak Yas. Satu, mantap. Satu Pak Imam. Other team lost 20 poin. Tim yang lain kehilangan 20 poin. Namanya bersertifikat 5 20. Iya. Ya, Wedang. Ya. Lanjut. Kualat judulnya kualat. 6. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembangunan merasa bersalah lagi Pak Imam. Oke, ya, lanjut Pak Yas. Pak Yas. Sampai kehilangan poin ya. 9. Oke, 9. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Wih, gampang banget. Gampang banget ini. Apa? Yakin Pak Yas sebagai kata pemantau? Oke. Manajer. Oke, saya ups. Ya. Windan. 28 atau 12? 12. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Ayo. Ini agak susah ini. Ini yang paling susah ini. Ini yang paling susah ini. Ini yang paling susah. Ya, dihitungin. Teman. Sebagian teman, bayang. Oke, ya, yuk. Kalau Pak Yos berhasil menjawab, insya Allah menang, Pak. Insya Allah ya. Ayo, Yos. Berapa, Pak? 2. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Gampang banget ini. Gampang banget ini. Ayo, gampang banget ini. Manajer. Yakin? Yakin, ayo. Yakin ya, oke. Manajer. Cek oke. Iya, oke Pak. Ya, pertanyaan hiburan. Nomor 8. Ya. Ayolah, lakukan diri saya ya. Sudah ada tadi contohnya. Ayo. Apa? Teman. Iya. Oke. Baik, pemenangnya adalah Pak Yos. Tepuk tangan dong, Ibu. Ya, kalau seperti ini kan tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibunya saja tidak ngantuk, apalagi anak-anaknya senang banget. Ya, nanti bisa itu namanya bambuzel Bapak Ibu ya, bambuzel. Ya, di full screen aja Pak Imam. Hadiah teko. Oh ya, Bapak Ibu, setelah tadi kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol. Nah, hadiahnya langsung datang Pak Yos. Nama Yos. Ya, betul. Keren. Biar keren. Oke, ya.
silakan dibagi dulu aja ya Pak Imam ya. Ya, dibagi dulu aja. Sambil kita lihat siapa tuh Zaskia ya. Saya kalah nggak apa-apa. Itu mirip Arisan nggak sih? Arisan itu acara. Oh iya. Masa sih bu mirip Arisan ya? Makanya dipotong kali. Asli real. Oh, Arisan. Enggak nanti akan Ya. Bagi dulu makannya nanti dulu Pak Imam. Apa saya ini? Sambil makan tapi biar langsung dulu aja ya. Oke, sambil yang penting makan ya tidak apa-apa Bapak Ibu ya, yang penting tetap kondusif gitu. Kita santai aja. Tadi yang mana? Yang menang yang beli hadiah ini. Ini selamatannya dari Pak Yos. Terima kasih Bapak Yos. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan apa yang kita ketahui dari 5 kebutuhan manusia, terus 5 posisi kontrol kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nanti wujudnya itu apa sebenarnya yang telah kita pelajari itu? Wujudnya itu adalah nanti akan berwujud budaya positif yang ada di sekolah. Gampangnya nanti akan wujud keyakinan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu itu ada tahapannya. Ya biasa Bapak Ibu kalau sudah masuk materi kita akan sedikit mengantuk. Ya, tidak apa-apa. Tapi nanti ini kita akan bersama-sama. Oke, ya, yang pertama yaitu kita buat kesepakatan kelas. Ya, pertama kita buat kesepakatan kelas dulu atau kesepakatan sekolah. Yang kedua, kesepakatan tadi apabila ada kalimat-kalimat yang negatif kita arahkan menuju kalimat yang positif. Ya, contoh jangan terlambat. Nah, berarti kita ganti menggunakan tepat waktu gitu. Kemudian ubah menjadi kalimat yang positif. Yang kedua yaitu ubah menjadi nilai kebajikan. Tidak terlambat, berarti nilai kebajikannya mungkin disiplin atau menghormati guru yang ada di kelas. Berarti nilai kebajikannya ada menghormati dan nilai disiplin. Yang ketiga yaitu budaya positif. Akhirnya yang keempat, budaya positif akhirnya sudah terwujud, tinggal dipraktekkan. Ya ini yang susah Bapak di mempraktekannya. Ini contohnya, contoh sekedar gambaran saja. Nanti kita buat bersama-sama. Ini ada contoh keyakinan kelas. Nah, setelah dibuat kesepakatan tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus seperti ini, harus seperti itu, dicari kalimat negatifnya. Akhirnya muncul keyakinan kelas, nilai kebajikannya adalah hormat. Hormat di kelas itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu nanti ditempel ya di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita. Yang kedua ada nilai kebajikan semangat bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi wujudnya itu keyakinan, bukan aturan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kelas tersebut memiliki keyakinan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Berarti nanti wujudnya seperti apa? Ya, tidak tampaknya seperti apa, tampaknya seperti apa nanti di slide selanjutnya. Nah ini anak-anak tidak harus memilih Bapak Ibu, tapi anak-anak bisa mengetahui. Ini yang jelas dimiliki oleh guru. Ya, rasa hormat. Nah, nilai kebajikan pertama tadi rasa hormat. Anak-anak biar tahu wujud rasa hormat itu yang tampak bagaimana.
Nah, datang tepat waktu. Kalau tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Nah, berarti wujud menghormati guru dan wujud menghormati teman adalah datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu berarti tidak berhormat. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang diyakini adalah nilai apa? Hormat. Tanpa ditulis peraturan yang panjang dari A sampai Z, Bapak Ibu. Ya, karena menghafalkan peraturan itu lebih susah. Ya, banyak sekali. Lebih baik kita kunci keyakinannya biar mereka sendiri menerjemahkan rasa hormat itu seperti apa. Terus contoh lagi yang bekerja. Nah, bekerja itu contohnya seperti apa? Nilai keyakinan sudah kita yakini kita akan bekerja dengan semangat untuk melaksanakan tugas. Wujudnya apa? Nah, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, contohnya saat jadwal piket berarti tekun melaksanakan piket tanpa harus diperintah. Kalau tidak tampak, nah berarti saat piket malah pulang sendiri. Nah, itu berarti belum tampak. Tanpa ditulis piket tepat waktu. Yang tidak piket besok denda 5.000. Tidak usah ditulis seperti itu. Yang ditulis adalah apa? Keyakinan kelas bersama. Kemudian rasa diterima dan memiliki. Nah, contohnya yaitu melibatkan semua kelompok. Yang tidak tampak berarti mengucilkan salah satu teman kita. Nah, kadang di kelas itu ada ya, di kelas tertentu lah ya, yang saya masuk ya tidak 5 berarti 6 ya. Itu ada beberapa anak itu lebih suka berkelompok dengan anak itu saja. Terus kita buat kesepakatan, anak-anaknya bilang tidak boleh bolong-bolongan Pak. Yang bilang itu ternyata yang suka bolongan. Nah, akhirnya saat membuat kelompok kecil, saya tinggal enak saja menunjukkan peraturannya. Ayo, tadi yang buat tidak bolong-bolongan siapa? Kamu sendiri kan? Iya Pak, lah, tapi kan ini gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Biar kelas berjalan dengan baik, kita harus bekerja sama dengan semua orang. Itu 2 orang kan kita jadikan 2 kelompok, kita jadikan 5 kelompok, isinya ada 3 orang gitu ya. Itu 3 orang, 6 orang masih dalam satu kelompok. Biar 2 orang itu tetap berdampingan. Terus ada tanya lagi, loh kok masih 6 orang di sini kan 3 orang kan nggak apa-apa Pak. Saya kelompoknya ini 3, ini kelompoknya ini 3. Tetap 2 orang itu berdampingan. Jangan seperti itu namanya masih tetap bolong-bolongan. Kalau sini bahasanya bolong-bolongan, akhirnya memilih-milih teman. Nah, kalau kita tanyakan lagi itu loh, keyakinan kelas kita apa? Ayo, harus apa? Saling menghormati, tidak boleh apa? Bolong-bolongan. Terus apa? Nah, harus saling memiliki. Nah, coba setelah ini kita akan bagian stiker Bapak Adit ya. Nah, stiker ini kita akan coba membuat kesepakatan sekolah. Ya mungkin apel pagi yang ada di ruang guru harus ke depan semua atau seperti apa. Ditulis Bapak Ibu silakan. Ya, kita nanti tempelkan di depan. Ya, 1 orang satu aja Pak Adit ya. 1 orang 1 sticky note, 1 aturan saja atau 1 kesepakatan saja. Nanti biar dimasukkan bersama-sama juga akan banyak sendiri nanti. Ya, silakan bisa diisi dengan bebas, tidak ada intervensi. Kalau disuruh harus pakai sepatu tiap hari, kita juga siap Bapak Adit ya. Apa? Dia sudah. Dia memang mau. Saya juga nulis sama Adi. Iya dong. Kita nulis ke Bapak Adi. Kesepakatan kelas ya. Kita Sekolah. Jangan yang ada unsur saranya ya. ternyata kita selama ini baru di tahap pertama Bapak Ibu ya. Yang kesepakatan. Baru kesepakatan saja kita. Belum sampai nilai kebajikan. Yang lainnya. Dari
Bisa guring Sekolah. Ya, apa, Pak Adit? nanti kalau sudah kita akan dipanggil Bapak Ibu sekalian. Bisa kita buat kesepakatan kelas saja, satu saja Bapak Ibu, satu saja, satu. Kesepakatan sekolah berarti ya Pak Imam ya? Ya, kesepakatan sekolah. Kalimatnya nanti terserah Bapak Ibu. Tidak usah tulis nama, tidak apa-apa. Biar tidak disebutkan namanya. Ya. Mampu. Monggo disampaikan Bapak Ibu. Bebas. Minta tahu ini berarti. Di kalimat positif. Pak Imam sing nulis. Ini ada buah narima Bapak Adit. Oh iya Bu Narima. Kita tolong yang tulisannya bagus. Roket chicken enak nggak Pak Imam? Aku nggak antok es tadi aku. Ya baik. Oh, belum, Bu ini belum. Eh. Halo, Bapak Ibu. Oke. Nah, nanti bisa di-print budaya positif sekolah ya. Kita masih ngerekam nggak? Masih. Satu jam. Sudah 1 jam. Di stop aja Bu, nggak apa-apa. Wes sak jam stop ya. Sak jam stop ya. Ya udah di play lagi aja Bu, nggak apa-apa. Belum di stop. Oh belum di stop. Memoriku. Hah? Ya, kalimat positif terima. Oke. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Oke. Sini. Oh, apa-apa. Iya. Ya, ini kan di stop sih, apa-apa kan? Masuk saja harus kakean. Ya. Oke.
Oke, terima kasih Bu Hanarima. Ya, Bapak Ibu, setelah tadi kita kan ini mau membuat budaya positif yang ada di sekolah ya ini ya, nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya, setelah kita membuat kesepakatan sekolah, ya, kita kan selama ini buatnya kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Ternyata itu baru tahap yang pertama dari membuat budaya positif yang ada di kelas ataupun di sekolah. Nah, sekarang kita akan mengubah kesepakatan sekolah ini menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nanti kita rangkum saja Bapak Ibu yang sama, nanti tidak ditulis semuanya. Oke, biasanya kalau kesepakatan sekolah kalau di kelas Bapak Ibu contohnya apa? Dilarang makan dan minum di kelas. Gitu ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada ya? Oke, nah dilarang makan dan minum itu adalah kalimat yang berkonotasi negatif Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ubah ke kalimat positif. Ya, nomor 1 Pak Imam. Guru kelas ikut mendampingi sholat berjamaah. Guru kelas ikut mendampingi sholat berjamaah. Oh, ini isi hati terdalamnya Pak Imam Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya. Berarti kalimat positifnya adalah hadir dalam setiap kegiatan. Hadir dalam setiap kegiatan. Oke. Kecuali jika ada halangan tertentu Bapak Ibu ya. Ya, halangan saya sendiri Bapak Ibu. Iya, memang seringnya ada kan beli nasi goreng lah. Hadir dalam setiap kegiatan. Oke, lanjut. Dilarang memakai pakaian yang glamor. Wah. Berpakaian ya, rapi dan sopan. Iya. Siap? Saya ada. Berpakaian rapi dan sopan. Lanjut, Pak Imam. Guru menjalankan piket sesuai jadwal. Guru menjalankan piket sesuai jadwal. Berarti kalimat positifnya apa? Piket datang lebih awal. Oh, itu sama ya, berarti ya. Berarti apa Bapak Ibu? Piket datang lebih awal, guru apa itu? Guru menjalankan piket sesuai jadwal. Berarti Jika piket harus kompak. disiplin dalam waktu berarti ya. Disiplin dalam waktu. Nah, ini nanti budaya positifnya kita terapkan langsung saja. Disiplin dalam waktu. Berangkat tepat waktu. Bersepatu setiap hari. Memakai seragam Siap. sesuai harinya. Ya. Pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu. Oke. Berarti kan disiplin dalam waktu itu sudah piket tadi ya. Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah di tempatnya berarti itu termasuk ya menjaga kebersihan. Tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat datang ke sekolah sama ya, disiplin dalam waktu Bapak Ibu. Cepat menyambut siswa yang datang juga harus datang awal waktu lebih awal. Ke sekolah. Oke, berarti disiplin dalam waktu dan hadir dalam setiap kegiatan. Masuk. Lanjut. Istirahat selesai guru harus segera masuk ke kelas masing-masing. Nah, hadir disiplin dalam waktu juga. Berarti waktunya ini untuk semua kegiatan ya Bapak Ibu. Dilengkapi aja. Disiplin dalam waktu. Oh ya wes ya. Oke, ya lanjut. Pamit Izin atau pamit ketika keluar. ketika keluar. Ini berarti apa ini? Saling menghormati mungkin ini ya. Karena kan biar yang lainnya tahu gitu. Apa biar? Saling menghormati ya, biar yang lainnya tahu. Apa Bapak Ibu? Saling bertertib. Iya. Saling terbuka komunikasi itu apa ya? Berarti Biar tidak ada tiba-tiba Pak Adi di mana tidak tahu mungkin hilang. Iya. Transparansi. Transparansi. saling menghormati sebenarnya ya. Karena kan dengan izin itu kita menghormati yang ada di situ. Saling terbuka. Lah, saya terbukanya kapan Bu? Tidak boleh membuli temannya. Tidak Ya boleh. membuli. Terus saya nulis Pak Asin dulu. Saya nulis Pak Asin. Ya Allah Gusti, saya pernah
Tidak boleh membuli temannya, saling menghormati juga ya Bapak Ibu ya, sama. Oke. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan. Tepat waktu. Berdisiplin. Akhlakul karimah. Mempunyai akhlakul karimah, masya Allah. Ini nek ora guru agama ya guru agama iki. Ini apa? Ini apa? Wah, uang lagi. Mempunyai akhlakul karimah berarti tanggung jawab juga ini. Selalu berbuat baik. Berbuat baik setiap saat. Iya. Oke. Sip. Lanjut, datang tepat waktu tadi sudah. Tidak dapat terlambat sudah. Kedisiplinan dalam berbaris dan berdoa. Kedisiplinan dalam berbaris dan berdoa. Membariskan murid saat apel. Transparansi. Ini kedisiplinan dalam berbaris dan berdoa masuk mana itu? Disiplin dalam hadir dalam setiap kegiatan. Sama disiplin dalam waktu ya bisa ya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu. Melaksanakan transparansi. Transparansi berarti saling terbuka. Iya. Saling terbuka berarti. Ini transparansi ini maksudnya dalam hal apa ya? Kita jerone. Waduh. Syahawan apa? Syahawan apa? Lanjut. Melaksanakan sesuai jadwal. Oke, disiplin dalam waktu. Jaga Lanjut. kebersihan lingkungan. Kelas dan sekitarnya. Oke, menjaga kebersihan. Berarti baik. Ya, Bapak Ibu sudah ada 7 kalimat positif yang kita dapatkan dari kesepakatan sekolah yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengkonversi kalimat positif ini menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita. Oke, ya dilanjutkan memang. Oke, dari kalimat positif hadir dalam setiap kegiatan, berpakaian rapi dan sopan, disiplin dalam waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati, berbuat baik setiap saat, dan saling terbuka. Kira-kira tiap poin itu 1 poin ada nilai kebajikan atau dalam beberapa poin ada 1 nilai kebajikan. Nah, coba kita diskusikan bersama. Yang pertama, hadir dalam setiap kegiatan. Itu kira-kira nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Disiplin. Hadir dalam setiap kegiatan. Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab juga berarti ada nilai tanggung jawab. Berpakaian rapi dan sopan. Apa ini? Disiplin juga ya. Estetika. Nilai estetika. Estetiknya mana? Disiplin dalam waktu. Disiplin ya. Yang keempat, menjaga kebersihan. Nilai kebajikannya berarti apa? Tanggung jawab juga ada ya, kemudian tanggung jawab, tanggung jawab juga ya. Cukup ya. Nah, saling menghormati. Sendiri saling menghormati sendiri. Nilai kebajikannya saling menghormati. Berbuat baik setiap saat. Berarti apa nih Bapak Adi? Berbuat baik setiap saat. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Harusnya gitu. Iya. Tanggung jawab ya, berbuat baik setiap saat. Jadi kalau saling terbuka apa ini? Jujur. Nah, jujur. Oh ya, jujur. Sip. Oke, nilai kebajikannya. Ini berarti nilai keyakinan kita. Berarti sekolah kita menjunjung tinggi nilai disiplin, tanggung jawab, estetika, saling menghormati, jujur. Nilai religiusnya kok nggak masuk Bapak Imam? Tidak apa-apa, cukup masuk di saling menghormati. Ya. Jujur juga.
jujur sudah ya, tidak usah diikut-ikutkan, daripada sekedar tulisan tapi tidak dipraktikkan. Nah ini sudah keyakinan kita bersama. Ke sekolah kita berarti memiliki keyakinan kita harus disiplin. Nah coba yang tampak tidak tampaknya itu, nggak usah. Nah coba kita masukkan disiplin. Tampaknya contohnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, contohnya bedang. Nah, coba contohkan dari nilai keyakinan kita, sekolah kita harus disiplin. Tampaknya seperti apa? Tidak tampaknya seperti apa, beda. Ayo beda. Sekolah kita memiliki keyakinan kita harus disiplin. Tampaknya berarti kita datang tepat waktu. Tidak tampaknya berarti Oke, yang kedua, tanggung jawab. Kalau diberi tugas yo. Dikerjakan. Saatnya tidak tanggung jawab, diberi tugas malah. Oke, estetika. Tampaknya berarti berpakaian. Tidak tampaknya berarti. Ayo. Nah ini kan baru dibentuk keyakinan. Belum berakhlak. Oh belum berakhlak. Kan setelah ini berakhlak. Nah ini estetika kalau pakai kaos olahraga terus bagaimana? Tanggung jawab. Oke, yang saling menghormati tampaknya. Ya kalau mau keluar berarti jangan pergi tanpa diketahui oleh orang lain. Itu Saling menyapa. Saling menyapa gitulah ya. Nah, kalau walaupun di rumah banyak masalah, di sini jangan dibawa. Nah ini yang kelima, jujur. Tampaknya berarti Ya berkata apa adanya. berkata apa aja. Wah berat ini Bapak sih. Oke, cukup ya. Ditunjukkan. Bu, kita nyata apa? Iki mencetnya sing ndi, Pak? Ayo makan ini kayak. Sing kotak apa sing strip? Strip apa kotak? Apa Bu? Strip apa kotak? Apa? Strip apa kotak? Mencari. Kotak. Bismillah.